Tidak ada satupun pasal dalam Permendikbud 30 yang melegalkan perbuatan zina ataupun seks bebas. Pertanyaannya begini, apakah dengan tidak disahkannya Permendikbud 30, maka jumlah orang-orang yang melakukan perbuatan zina ataupun seks bebas di Indonesia akan semakin menurun? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena hingga saat ini, perbuatan zina ataupun seks bebas belum digolongkan sebagai tindak pidana, sehingga kita tidak bisa memidanakan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tetapi, kalau pertanyaannya, apakah dengan disahkannya Permendikbud 30, orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi dapat memiliki landasan hukum yang kuat untuk memidanakan pelaku? Maka jawabannya adalah iya. Nah, mengapa kalau begitu seks bebas itu tidak dilarang atau tidak digolongkan sebagai tindak pidana dalam Permendikbud ini? Ya karena sedari awal Permendikbud ini hanya spesifik mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang mana sentralisasinya terletak pada korban. Oleh karena itu, frasa yang digunakan dalam pasal-pasal Permendikbud ini berbunyi tanpa persetujuan korban. Karena jikalau perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar saling setuju, maka tidak ada korban yang timbul, sehingga perbuatan itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan ataupun kekerasan seksual, melainkan jatuhnya adalah perbuatan seks bebas yang sekali lagi tidak menjadi lingkup pembahasan atau concern daripada Permendikbud 30 ini. Nah, solusinya bagi mereka yang menentang pemberlakuan Permendikbud 30 karena alasan bahwa Permendikbud ini akan melegalkan perzinahan, padahal sebenarnya tidak, maka sebaiknya mulailah menyuarakan dukungan atau mengkampanyekan dukungan terhadap RUU KUH Pidana yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR RI. Mengapa? Karena di dalam RUU KUH Pidana ini, perbuatan zina ataupun seks bebas sudah digolongkan sebagai tindak pidana, sehingga kita bisa memidanakan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, lagi pula cakupan daripada RUU ini jauh lebih luas daripada Permendikbud 30 yang hanya mencakup di lingkungan perguruan tinggi saja. RUU ini mencakup seluruh warga negara Indonesia, sehingga jikalau nanti disahkan, maka dia akan melengkapi Permendikbud 30 tadi yang hanya berfokus pada pencegahan dan penindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.